Sosok Ivana Yohan, kakak kandung dari AGH pelaku penganiayaan terhadap David, putra petinggi GP Ansor. Ivana Yohan dengan rambut bercat kuning keemasan memakai jaket coklat muncul setelah guncangan publik sangat luar biasa. Tidak hanya berdampak pada mental sang adik, tetapi juga berdampak kepada mental keluarganya. Bahkan dikatakan Ivana jika ada ancaman yang dilakukan publik terhadap keluarganya. Muncul dalam konten YouTube Mata Najwa, Ivana Yohan menguak kronologi lengkap dari pengakuan AGH. Awalnya dikatakan Ivana Yohan semua bermula dari kabar soal perilaku tidak menyenangkan dilakukan David kepada AGH. Diketahui oleh Mario Dandi Satrio alias MDS setelah diberitahu oleh saksi APA, teman dari AGH. Untuk mengklarifikasi, sebenarnya bukan AGH yang memberitahu MDS terkait perilaku tidak menyenangkan tersebut, terangnya. MDS dikatakan Ivana lantas mengkonfirmasi kepada AGH dan bertanya ingin bertemu dengan korban David. MDS lalu mengungkit kapan nih bertemu dengan D, kapan, terang Ivana. Lebih lanjut, Ivana mengatakan soal kartu pelajar itu memang sudah direncanakan oleh AGH jauh sebelum kejadian tersebut terjadi. Sudah beberapa kali omongan kapan untuk mengembalikan kepada D, itu niat AGH. Saat itu, MDS menjemput AGH di sekolah karena tidak jadi magang. Memang tidak ada rencana untuk menghampiri D, tidak sama sekali, tuturnya. Hanya ingin bertemu dan pergi bareng aja. AGH juga baru ingat kartu pelajar masih ada di dia. Sehingga MDS minta AGH chat D tanya posisi untuk mengembalikan kartu pelajar tersebut, sambungnya. Ditekankan Ivana jika MDS yang menyuruh AGH berbohong ke D soal sedang bersama kakaknya. Sempat dijawab D soal kakak AGH diketahui tidak ada di Indonesia. Lantas dijawab AGH yaitu kakak sepupu. Di situ AGH merasa tidak nyaman. MDS bertemu dengan D dengan posisi AGH disuruh berbohong, terangnya. AGH lantas berusaha untuk mencegah pertemuan ini. Dikatakan Ivana adiknya lalu pulang ke rumah dan mengganti baju kemudian pergi melakukan treatment di salah satu mall. Di waktu itu MDS sempat menunggu di luar dengan posisi handphone AGH lowbat dan kembali teringat soal kartu pelajar D tertinggal di rumahnya. Kemudian meminta MDS untuk memesan gosen untuk mengambil kartu pelajar D diantar ke mall tempat mereka berada. Gosen dipesan oleh MDS. Selama menunggu ternyata MDS menjemput temannya S. Ternyata sebelum sampai mereka sudah ada pembicaraan sendiri. Wah, parah nih. Kalau jadi lo, gue nggak terima, pukuli aja nih. Sudah dikonfirmasi BAP, ucap Ivana. Di momen itu, Ivana menerangkan jika AGH pertama kalinya bertemu dengan S dan di mobil tidak ada pembahasan soal penganiayaan terhadap D. Selesai dari mall, mereka menuju kediaman di Lebak Bulus namun dikabarkan jika D tidak ada. D beritahu jika ada di rumah saksi R di Pesanggerahan. Dari mall menuju TKP tidak ada rencana penganiayaan. Yang AGH tahu ingin mengembalikan kartu pelajarnya D dan MDS ingin berbicara baik-baik dengan D, jawabnya. Ivana mengatakan jika AGH sebelum turun mobil saat sampai TKP meminta MDS untuk menyelesaikan dengan baik-baik. Mereka nunggu di trotoar dekat rumah tersebut. Orang pertama masuk ke rumah saksi R yakni MDS lalu S dan AGH. Ketika sampai di rumah berusaha membuka tralis karena tidak berhasil lalu menunggu di teras, ujarnya. MDS lantas meminta handphone AGH mengirimkan voice note ajak D untuk turun. D di situ posisinya tahu ada MDS, di mana MDS sempat mengenalkan diri. Awalnya baik-baik saja, namun di situ ada VN yang akhirnya intonasi MDS jadi meninggi. Lo yang turun atau gue naik sehingga D turun, ucapnya. Dia turun lalu bertemu AGH. Maksud awal mengembalikan kartu pelajar itu tersampaikan karena sudah diterima. Di saat itu juga MDS memberi isyarat mundur kepada AGH untuk pergi kemudian ngobrol baik-baik. Hal tersebut sudah terkonfirmasi dari pengakuan AGH. AGH balik ke mobil mengambil minum saat kembali. Dia sudah dalam posisi push up disuruh MDS, ujarnya. Tidak lama ada satpam datang bertanya ada apa di sini. MDS menjawab ada COD. Satpam bertanya sudah ketemu orangnya. MDS menjawab sudah di rumah mobil merah. Membuat satpam pergi, jelasnya. MDS lantas meminta D untuk melakukan push up-nya lagi. Kemudian memerintahkan S untuk merekam setelah memberikan isyarat. Jadi yang merekam kejadian itu S pakai handphone MDS. Di akhir video si S mengoper handphone MDS ini karena S menghampiri korban. Maju ke depan maka diberikan ke AGH, tuturnya. Lantaran syok, AGH menerima saja. Dijelaskan Ivana jika soal suara tertawa tidak ada sekali dilakukan adiknya. Tidak benar, tidak ada tertawa. AGH tidak menunjukkan ekspresi senang, malah mengalihkan pandangannya, tuturnya. Hal tersebut dikatakan Ivana juga disaksikan oleh Ibu R sebagai saksi yang sempat berteriak, "Woi!" membuat AGH tersentak dari syok dan Frizi tadi.
lalu mematikan handphone kemudian menghampiri D dan menopang kepala, kemudian tangan kirinya memegang tangan D. Terkait selfie beredar tidak benar, justru AGH membisikkan si D untuk tenang mengatur nafas. Isu selfie tidak benar, tuturnya. Akhirnya datanglah 4 satpam yang lantas menginterogasi MDS dan temannya S di mana AGH masuk ke dalam mobil. Sesaat kemudian datang polisi membawa mereka ke Polsek Tutup Ivana.